warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Muhammad Rehan. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya cek kehadirannya dulu. Yuni Rahani, Hadir. Siti Hajar. Hadir. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang tematika, yakni peduli terhadap makhluk hidup. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 20. Ini dia. Ya, oke. Silakan diperhatikan. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tentang tumbuhan. Jadi, pokok-pokok materi yang akan kita bahas sebentar adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Dan sebelum kita lebih jauh, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Ya, jadi saya sampaikan, jadi sebentar yang perlu diperhatikan dalam materi ini adalah sekaitan dengan apa-apa saja bagian dari tumbuhan itu, dan dari bagian-bagian tumbuhan itu masing-masing apa fungsinya. Nah, oleh karena itu nanti sebentar kita akan membagi kelompok. Jadi di meja 1 adalah kelompok 1 dan di meja 2 adalah kelompok 2. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya semua sudah sering melihat atau bahkan berhubungan langsung dengan tumbuhan. Saya mau tanya dulu. Yang kita makan atau yang kita konsumsi setiap hari itu seperti sayur dan beras, itu berasal dari mana? Iya, berasal dari tumbuhan. Jadi saya kembali. Jadi tema kita pada hari ini adalah peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum kita terlalu jauh, saya ingin menyampaikan dulu bahwa pembelajaran kita hari ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu mengamati, yang kedua adalah menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengomunikasikan, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, saya jelaskan dulu ini supaya sebentar tidak terlalu lama. Nah, jadi nanti setelah ini pembelajaran kita mulai mengamati. Jadi masing-masing sebentar saya akan bagikan kertas kerja gambar yang harus diamati. Masing-masing diamati secara berkelompok. Nah, setelah diamati, menanya. Jadi sebentar saya akan atur bisa menanya antara kelompok 1 ke kelompok 2 atau sebaliknya. Nah, dan di akhir nanti dipersilakan untuk bertanya, nanti saya akan menjawab. Dari beberapa permasalahan mungkin hasil pengamatan yang belum ditemukan jawabannya atau masih membingungkan, ya bisa langsung ditanyakan.
Nah, setelah itu mengeksplorasi. Mengeksplorasi itu nanti sebentar semua semua kelompok akan diminta untuk masing-masing di kelompoknya untuk melakukan diskusi kecil di kelompoknya masing-masing. Jadi kalau misalnya si A belum paham tentang bagian akar misalnya, nah, misalnya Jumi Rahani belum paham terkait akar, nah nanti bisa berkomunikasi. Nah, misalnya Hafiz yang tahu, dijelaskan kepada Jumi Rahani. Setelah itu nanti akan diminta perwakilan satu orang per kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi di kelompoknya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat nanti menyampaikan hasilnya, ya kita sudah masuk tahap berikutnya, yaitu mengomunikasikan. Nah, yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, nanti setiap kelompok diminta untuk memberikan kesimpulan apa yang dipahami terkait materi kita pada hari ini, yakni bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, jadi kita akan membagi kelompok diskusi seperti yang saya katakan tadi. Jadi di meja 1, di meja ini kan kelompok 1, di sini kelompok 2. Jadi silakan dibaca, kemudian silakan ditulis apa-apa yang dianggap penting terkait materi kita, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Ya, jadi setelah berdiskusi tadi, masing-masing kelompok saya minta untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya sesuai materi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Akar, daun, bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah untuk beberapa jenis tumbuhan. Akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang Selanjutnya kelompok 2, Rehan maju. Bagian tumbuhannya adalah 10 sebagai tempat berlangsung fotosintesis adalah daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut Baik, jadi tadi temannya telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, selanjutnya, ya jadi saya telah bagikan semua lembar kerja masing-masing, silakan dikerja. Lihat materinya tadi, silakan diisi kotak atau kolom yang kosong di samping gambar berdasarkan berdasarkan bagian-bagian tumbuhan yang ada di situ. Jadi ini adalah petunjuk, dan ini isiannya. Tuh. Jangan yang menentukan nyontek. Kenapa tuh, Kak?
Baik, waktunya sudah selesai, silakan dikumpul. Oke, setelah saya lihat tugasnya tadi, ya dari 5 orang yang hadir, ya 4 orang sudah benar jawaban. Sebelum kita selesaikan materi kita pada hari ini, ya jadi perlu saya pertegas kembali bahwa tumbuhan itu memiliki bagian-bagian dengan fungsinya masing-masing yang terdiri dari, yang pertama adalah akar. Yang mana itu akar? Akar adalah bagian yang ya, bagian yang berada di di dalam tanah. Ya, meskipun ada beberapa yang tumbuhan yang akarnya tidak masuk ke dalam tanah. Nah, apa fungsinya akar? Ya. Berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai dia jadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing terdiri dari 5. Nah, yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Fungsi akar untuk mengokohkan mengokohkan batang atau mengokohkan tumbuhan. Nah, selain itu fungsi akar juga untuk menyerap untuk menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Ya, zat-zat mineral yang ada dalam tanah itu yang diserap sebagai bahan makanan bagi tumbuhan. Nah, yang kedua, bagian tumbuhan adalah batang. Ya, batang ini adalah bagian tumbuhan yang tepat berada di atas tanah, berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Nah, selain itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang diserap oleh akar ke bagian-bagian lain seperti daun, bunga, dan buah. Ya. Kemudian bunga. Ya, jadi bunga itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi nanti dari bunga muncul buah. Jadi bunga itu fungsinya untuk perkembangbiakan supaya ada tumbuhan baru. Oke. Karena waktu kita sangat terbatas, ya, saya kira pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Silakan dibaca ulang bukunya, silakan dipelajari. Jangan sampai setelah pulang dari rumah bukunya disimpan, tidak pernah dibuka. Nanti setelah besok pagi mau datang ke sekolah baru diambil lagi bukunya. Ya, jadi tidak seperti itu. Nah, sekarang ini perhatikan dulu sebelum kita akhiri. Sekarang ini kemajuan sudah sangat besar. Jadi kapan sedikit saya tertinggal, kita akan ketinggalan. Karena itu setelah pulang dari rumah, bukunya dibaca-baca. Bagi yang sudah ada HP di rumahnya, itu bisa digunakan untuk sebagai sumber belajar, mencari materi-materi pembelajaran lewat HP. Lewat HP. Jangan ada yang hanya menggunakan HP-nya untuk main game. Untuk main game, jadi tidak.
kemajuan teknologi bisa membantu kita untuk belajar, tetapi juga efeknya kalau kita salah gunakan justru menyesatkan. Baik, dengan selesainya semua pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menutup dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Siti Hajar. Kasih.